Perkenalkan, nama saya Novel Daranasaga dengan NIM 104/2024 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan orientasi. Layanan orientasi adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang bertujuan membantu individu, baik siswa maupun masyarakat umum, untuk mengenal lingkungan baru atau situasi yang belum dikenal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan tersebut, seseorang diharapkan dapat menyesuaikan diri dan berfungsi secara optimal. Satu, pengertian orientasi. Orientasi secara etimologi berasal dari kata orient yang berarti timur. Dalam konteks yang lebih luas, orientasi berarti suatu proses pengenalan arah atau penyesuaian diri terhadap lingkungan atau kondisi yang baru. Dalam bimbingan konseling, layanan orientasi didefinisikan sebagai suatu layanan yang memungkinkan seseorang memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, seperti lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan masyarakat. Tujuannya agar seseorang tidak mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi, beraktivitas di lingkungan tersebut. 2. Layanan orientasi. Tujuan utama layanan orientasi adalah membantu individu. Yang pertama, mengenal dan memahami lingkungan baru. Ini mencakup aspek fisik, sosial, budaya dari lingkungan tersebut. Kedua, menyesuaikan diri. Individu diharapkan mampu beradaptasi dengan norma, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tersebut. Ketiga, pengembangan potensi diri. Dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan ini. Dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan, seseorang dapat mengidentifikasi peluang dan mengembangkan potensi dirinya. Keempat, mengurangi kecemasan atau kebingungan. Pengenalan awal dapat meminimalisir rasa takut atau tidak nyaman yang muncul saat menghadapi hal baru. Yang kelima, mencegah timbulnya masalah. Dengan adaptasi yang baik, individu dapat menghindari potensi konflik atau masalah yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman. 3. Layanan orientasi di sekolah. Di lingkungan sekolah, layanan orientasi sangat krusial terutama bagi siswa baru. Contohnya, yang pertama, pengenalan fasilitas sekolah, memperkenalkan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, dan area dan tempat lainnya. Kedua, pengenalan personil sekolah, memperkenalkan kepala sekolah, guru, staf, administrasi, dan petugas lainnya. 3. Pengenalan peraturan dan tata tertib sekolah, menjelaskan aturan berpakaian, jam masuk dan pulang sekolah, hak dan kewajiban siswa, serta sanksi jika melanggar. Yang keempat, pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran, memberikan gambaran tentang mata pelajaran yang akan dipelajari, metode pengajaran, dan sistem penilaian. Yang kelima, pengenalan ekstrakurikuler, memperkenalkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikuasai siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang keenam, pengenalan budaya sekolah, memberikan informasi tentang nilai-nilai kebiasaan dan tradisi yang berlaku di sekolah. 4. Layanan orientasi di luar sekolah. Layanan orientasi juga penting di luar lingkungan sekolah. Contohnya seperti pertama, orientasi di lingkungan kerja. Bagi karyawan baru, ini mencakup pengenalan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, prosedur kerja, budaya perusahaan, dan rekan kerja. Yang kedua, orientasi di lingkungan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa baru, ini meliputi pengenalan jurusan, fasilitas kampus, sistem perkuliahan, dan organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga, orientasi bagi masyarakat pendatang, membantu seseorang atau keluarga yang pindah ke lingkungan baru untuk mengenal adat istiadat, norma sosial, fasilitas umum, dan potensi lokal. Yang keempat, orientasi bagi narapidana. Setelah bebas, membantu mereka beradaptasi kembali dengan masyarakat, mencari pekerjaan, dan menghindari perilaku negatif. 5. Metode layanan orientasi. Metode yang digunakan dalam layanan orientasi
dapat bervariasi. Contohnya, pertama, ceramah atau presentasi, memberikan informasi secara lisan atau menggunakan media. Kedua, diskusi kelompok, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara individu. Ketiga, kunjungan lapangan, mengajak seseorang secara langsung melihat dan mengenal lingkungan. Yang keempat, penyediaan brosur, leaflet atau buku panduan, memberikan informasi tertulis dapat dibaca secara mandiri. Kelima, simulasi atau role play, mempraktikkan situasi atau interaksi yang memungkinkan terjadi di lingkungan baru. Keenam, sesi tanya jawab, memberikan kesempatan kepada individu untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Ketujuh, mendatangkan narasumber, mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi atau pengalaman. Yang keenam, pentingnya layanan orientasi dalam bimbingan konseling. Layanan orientasi memiliki peran sangat penting dalam bimbingan konseling karena yang pertama, meningkatkan efektivitas penyesuaian diri. Individu yang telah mendapatkan orientasi cenderung lebih cepat beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan baru. Kedua, mencegah terjadinya culture shock, terutama bagi mereka yang berpindah ke lingkungan dengan budaya yang sangat berbeda. Orientasi dapat mengurangi dampak shock tersebut. Ketiga, membangun rasa percaya diri. Pengetahuan yang cukup tentang lingkungan baru dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dalam berinteraksi. Keempat, meminimalkan keselamatan dan kekeliruan. Dengan pemahaman yang jelas, individu dapat menghindari kesalahan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan. Yang keenam, mendukung pencapaian tujuan, baik itu tujuan pendidikan, karir, maupun pribadi. Orientasi yang baik dapat menjadi fondasi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Ketujuh, menciptakan lingkungan yang kondusif. Seseorang yang merasa nyaman dan teradaptasi dengan baik akan berkontribusi pada penciptanya lingkungan yang harmonis dan produktif. Secara keseluruhan, layanan orientasi adalah fondasi penting untuk membantu individu menghadapi transisi dan beradaptasi secara mulus dengan lingkungan baru sehingga mereka dapat berfungsi secara efektif dan mencapai potensi maksimal.